Welcome home. Hai Kak Monik, Hai. aku sangat semangat sekali hari Minggu karena aku mau ikut Eagle Kids Online Service. Eits, bukan cuman Kak Imel loh. Adik-adik yang di rumah nih juga sudah excited untuk ikut Eagle Kids Online Service. Tapi sebelum itu kita mau doa dulu ya Kak. Tutup mata, lipat tangan. Kita mau sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari yang indah ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan mengikuti Eagle Kids Online Service. Berikan kami sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kak Imel. Apa Kak Kak? Monik punya permainan yang seru nih. Wah, permainan apa Kak? Susah tidak? Permainannya gampang. Hanya membutuhkan konsentrasi dan fokus. Kelihatannya seru. Bagaimana cara mainnya? Ini cara permainnya. Nama permainan ini Simon berkata. Jadi pada saat Kak Monik mengatakan Simon berkata, kalian harus mengikuti perintah dari yang Kak Monik perintahkan. Tapi kalau Kak Monik tidak mengatakan Simon berkata, jangan dilakukan. Oke? Oke Kak, sepertinya mudah. Ayo adik-adik di rumah, kita coba sama-sama yuk. Let's go. Simon berkata, pegang telinga. Simon berkata, Telinga? Wah. Iya, waduh Kak Imel, konsentrasi Kak Imel. Oke. Simon berkata, pegang telinga. Bisa. Yes, correct. Simon berkata, pegang kepala. Simon berkata, pegang pundak. Lutut. Wah, Tetot. tidak ada Simon berkata. Fokus. Sekali lagi ya, it's okay Kak Imel. Simon berkata, pegang lutut. Simon berkata, loncat. Simon berkata, tepuk tangan. Gimana Kak Imel? Gampang kan? Wah, gampang-gampang susah Kak. Perlu konsentrasi yang tinggi. Yes. Sama seperti online service. Kita perlu konsentrasi dan fokus agar bisa mendengar perintah Tuhan. Bener banget Kak Imel. Sama juga, kita semua akan memuji Tuhan bersama-sama dengan fokus. Simon berkata, let's praise Jesus. Haleluya. Jesus is my best friend, my best friend, my best friend. Jesus is my best friend, He's always there for me. Jesus is my best friend, my best friend, my best friend. Jesus is my best friend, He's always there for me. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday. Jesus is my best friend, He's always there for me. Louder. Come on. Jesus is my best friend, my best friend, my best friend. Jesus is my best friend, He's always there for me. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday. Jesus is my best friend, He's always there for me. He's always there for me. He's always there for me. Haleluya. Eagle Kids, kasih Tuhan itu lebih dari langit dan lebih dalam dari samudra. Amin. Mari kita
loves you. And He wants to always be where you are. So now let's come to Him. Jesus, I'm in love with you. I'm in love with you. Forever I'll be yours. You are everything to me, and all I ever need is you. Say Jesus. Jesus, I'm in love with you. I'm in love with you. Forever I'll be yours. You say everything, everything to me. Thank you, Jesus. And all I ever need is you. Come on, sing. My heart is full. My heart is full with love and desire. Now we know no end can draw me near. In your embrace I belong. Lord, all I ever need is you. It's full. My heart, come on, raise your hand. Love and desire window, no end can draw me near. In your embrace I belong. Lord, all I ever need is you. Let's worship Him. We want to worship you, Jesus. Thank you for your love. Thank you for loving us. We love you. Oh, come on, lift up your voice. Let's worship Him. Let's worship Him. We love you, Jesus. We love you. Thank you, Jesus. Come on. Thank you, Jesus. Come on, sing. My heart is full. My heart is full with love and desire. Now we know no end can draw me near. In your embrace I belong. Lord, all I ever need is you. Can you raise your hands? My heart is full. My heart is full with love and desire. Now we know no end can draw me near. In your embrace I belong. Lord, all I ever need. Come on, lift up your voice. Sing my heart. Yes, Jesus. My heart is full. Our heart is full with love and desire. We know no end. Sing, come draw me near. In your embrace I belong. Lord, all I ever need is you. In your embrace I belong. Sing, Lord, all I ever need is you. In your embrace
Lord, all I ever need is you. Bubu, Bibi, main dulu ya. Mama mau siapkan makanan buat kalian. Bubu, jaga adikmu ya. Oke, Ma. Tada, sudah jadi. Gue mau main ini. Loh, Bibi, kamu kan sudah punya mainan sendiri. Aku mau main ini. Gak boleh. Ya udah ini. Yeay. Bibi, kamu baca apa? Aku juga mau baca. Aku belum saya baca. Kamu lama bacanya, aku aja duluan. Mama, kakak nakal. Bibi, ada apa? Bubu, kenapa adikmu menangis? Ini loh, Ma, kakak ambil bukuku. Bibi duluan tadi rebut mainan dari aku. Tapi kan aku belum saya baca, Kak. Kamu bacanya lama. Jadi aku duluan aja. Lagian tadi kan sudah aku kasih mainan aku. Bubu inget ndak? Dulu Bubu pernah minta seorang adik. Sekarang sudah dikasih adik, malah diajak bertengkar. Bibi juga harus sayang sama kakak. Jangan ganggu-ganggu kakak, ya. Dibandingkan kalian bertengkar, lebih baik kalau main bareng. Pasti lebih seru. Ayo sekarang saling minta maaf. Bibi, kakak minta maaf ya. Maafin Bibi juga ya, Kak. Sudah merebut mainan kakak tadi. Nah gitu, itu baru anak mama yang saling menyayangi. Ya udah, habis ini kita baca bersama-sama ya. Nanti aku ceritain ceritanya. Ayo, aku mau. Shalom semuanya, Kak Lukman sangat senang dan excited sekali bisa ketemu dan menyapa kalian meskipun lewat online. Tapi Kak Lukman percaya tidak ada jarak yang bisa memisahkan kita dari hadirat Tuhan. Nah, sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, kakak mau pimpin dulu dalam doa. Yuk kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, mengucap syukur Tuhan kami boleh beribadah hari ini. Kami percaya Tuhan, kalau sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, berikanlah hati yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan kami juga tidak cuma hanya mendengarkan, tapi kami juga mau menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Berkatilah firman-Mu hari ini, supaya firman-Mu ini boleh tertanam dan bertumbuh dan berbuah berkali-kali lipat dalam kehidupan anak-anak di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Oke, Kak Lukman ada pertanyaan, siapa yang di rumah punya kakak atau adik di rumah? Kalau misalnya tidak punya, siapa yang punya saudara sepupu? Nah, Kak Lukman sendiri punya kakak perempuan di rumah, yaitu Cece. Pertanyaannya, siapa di sini yang sayang sama saudaranya? Coba kakak mau dengar. Oke, sayang semua ya. Kalau gitu sama-sama katakan dengan kakak, I love my sibling. Sekali lagi ya, I love my sibling. Tapi sayang itu tidak cuma hanya lewat perkataan, tapi juga harus lewat pertindakan atau perbuatan. Misalnya kakak punya mainan yang baru nih. Terus adiknya Kak Lukman mau pinjem mainan kakak. Kira-kira Kak Lukman pinjemin gak ya? Kalau kalian gimana? Kalau misalnya kalian di rumah punya mainan baru, terus adik kalian atau kakak kalian pinjam, kira-kira kalian pinjemin apa tidak? Coba dijawab ya. Setelah ini kita mau dengar cerita di Alkitab tentang kakak beradik. Kira-kira siapa yang bisa tebak? Betul sekali, tentang Kain dan Habel. Yuk kita sama-sama dengarkan ceritanya ya. Cerita Alkitab hari ini diambil dari Kejadian 4 ayat 1-16. Kain dan Habel. Setelah meninggalkan Taman Eden, Adam dan Hawa menetap di sebuah tempat dan memiliki anak. Anak pertama adalah Kain dan anak kedua adalah Habel. Sekalipun lahir sebagai kakak beradik, Kain dan Habel memiliki sifat dan karakter yang berbeda satu dengan yang lainnya. Pada saat dewasa, Kain bekerja sebagai seorang petani. Setelah beberapa waktu lamanya,
Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanahnya kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Sedangkan Habel, adik Kain, ia bekerja sebagai seorang gembala kambing domba. Setelah beberapa waktu lamanya, Habel pun mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya yang terbaik, yaitu lemak-lemaknya. Maka Tuhan senang dan menerima persembahan Habel. Tapi Tuhan tidak suka dengan persembahan Kain. Hal itu membuat Kain menjadi marah dan mukanya muram. Ia tidak senang melihat persembahan Habel diterima Tuhan. Kain menjadi iri dan benci kepada adiknya sendiri. Lihat bagaimana wajah Kain yang muram karena dipenuhi dengan rasa iri. Tuhan mengetahui hati Kain dan memperingatkannya. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Namun Kain tidak memperhatikan peringatan Tuhan, sehingga rasa iri hatinya menjadi lebih besar lagi terhadap Habel. Kata Kain kepada Habel, "Marilah kita pergi ke padang." Kain mengajak Habel ke padang, dan ketika mereka sudah sampai di sana, tidak ada seorang pun di sekitarnya. Tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu ia membunuhnya. Walaupun tidak ada seorang pun yang melihat perbuatannya, tapi Tuhan mengetahuinya. Firman Tuhan kepada Kain, "Kain, di manakah Habel adikmu?" Kain yang masih marah menjawab, "Hah? Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku?" Firman-Nya, "Apa yang telah kau perbuat terhadap adikmu? Aku sudah mengetahuinya. Karena apa yang sudah engkau lakukan, engkau akan menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi." Karena apa yang telah dilakukan Kain terhadap Habel, maka Tuhan menghukum Kain. Ia harus pergi meninggalkan tanah kelahirannya, meninggalkan ayah dan ibunya yaitu Adam dan Hawa. Kain juga harus bekerja dengan susah payah untuk mengolah tanah agar menghasilkan. Sayang sekali, hanya karena iri dan benci kepada saudaranya, membuat Kain melakukan dosa dan menerima hukuman dari Tuhan. Oke, poin yang pertama adalah no jealousy. Maksudnya apa Kak no jealousy? Maksudnya adalah kita tidak boleh iri hati. Seperti yang kita dengar di cerita tadi kan, waktu tadi Kain itu iri hati. Kenapa ya kok persembahan Habel yang diterima, kok persembahanku tidak diterima? Nah, waktu Kain itu iri hati, amarah mulai menguasai hati Kain. Seperti di Kejadian 4 ayat 7. Kakak buka ya. Kejadian 4 ayat 7. "Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Nah, dari ayat ini, waktu Kain itu iri hati dan amarah mulai menguasai hatinya, Kain itu sudah mulai untuk ingin berbuat dosa. Jadi waktu amarah menguasai hatinya karena Kain itu iri hati, Kain itu menjadi benci sama saudaranya, benci sama Habel, dan ia jadi tidak bisa mengasihi saudaranya. Wah, bahaya sekali loh ya kalau misalnya kita punya hati yang iri hati. Kita jadi bisa membenci saudara kita dan tidak bisa mengasihi saudara kita. Seperti misalnya kakak kasih contoh. Misalnya nih, papa mama kalian beliin hadiah atau mainan baru buat adik kalian. Karena adik kalian menang lomba. Terus apa yang kita harus lakukan? Apakah kita iri? Atau kita marah atau ngambek? Kok cuma adikku yang dibelikan, kok aku gak dibelikan? Nah, seharusnya kita tidak boleh bersikap seperti itu. Kita harus bahagia juga waktu adik kita
dibelikan hadiah sama papa atau mamanya karena dia menang lomba. Harusnya kita turut berbahagia. Jadi kita tidak boleh punya rasa iri hati. Atau misalnya mungkin kita sering berpikir ya, kok mama rasanya lebih sayang ya sama adikku. Kok adikku terus nih yang selalu dibelikan mainan. Atau kok aku ya yang harus selalu terus mengalah. Atau misalnya kita berpikir, mama kok rasanya lebih sayang ya sama kakak. Selalu kakak itu yang jadi nomor 1, yang selalu didahulukan. Aku selalu jadi yang terakhir. Nah, kita tidak boleh punya pikiran yang seperti itu. Kita tidak boleh punya rasa iri hati. Karena apa? Karena Kak Lukman percaya papa dan mama kalian itu sayang sama kalian semua. Papa dan mama kalian itu tidak pernah membeda-bedakan kalian. Jadi hari ini kita mau belajar untuk punya hati yang tidak iri hati. Karena apa? Karena waktu kita itu punya hati yang iri hati, kita bisa membenci dan tidak bisa mengasihi saudara kita. Oke? Jadi yang poin pertama adalah no jealousy. Tidak boleh punya hati yang iri hati. Kemudian bagaimana kita bisa mencintai saudara kita? Poin yang kedua adalah sharing dan bekerja sama. Maksudnya apa, Kak? Maksudnya adalah kalau kita punya sesuatu, kita mau belajar untuk sharing atau berbagi dengan saudara kita. Misalnya, Kak Lukman punya roti. Nah, ini adalah roti kesayangannya Kak Lukman. Terus tiba-tiba adik Kak Lukman mau minta roti kakak. Kira-kira apa ya yang Kak Lukman lakukan? Apakah Kak Lukman tidak mau kasih? Karena ini kan roti kesayangan Kak Lukman. Maunya ya Kak Lukman aja yang makan semuanya. No, kita tidak boleh seperti itu. Kita mau belajar untuk sharing. Jadi roti ini bisa Kak Lukman bagi 2. Nah, setengahnya untuk Kak Lukman, setengahnya lagi untuk adik Kak Lukman. Tapi pertanyaannya, kalau misalnya barangnya atau seperti mainan ini, kalau cuma 1 kan kita tidak bisa sharing. Kita tidak bisa bagi 2. Kalau dibagi 2 pasti rusak mainannya kan. Terus gimana Kak caranya kita sharing? Caranya gampang sekali. Kita bisa gantian mainnya. Kak Lukman mengalah. Kak Lukman pinjemin dulu sama adik Kak Lukman. Oke, kamu main duluan. Kita gantian mainnya. Atau misalnya Kak Lukman yang main duluan. Setelah itu Kak Lukman pinjamkan sama adik Kak Lukman. Kak Lukman main dulu ya. Setelah itu Kak Lukman pinjemin ke kamu. Kita bisa gantian mainnya. Atau bisa juga kita sharingnya adalah kita mainnya barengan. Main bersama-sama. Pasti lebih seru daripada kita main sendirian. Lebih seru kalau kita mainnya bersama-sama. Jadi kita mau belajar untuk sharing. Untuk bisa berbagi dengan saudara kita. Kemudian kakak mau kasih contoh lagi. Misalnya papa atau mama kalian suruh kakak kalian untuk beresin mainannya. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita cuek aja? Kan yang disuruh kakak, bukan aku. Jadi kita diem aja gak melakukan apapun. No, kita harus bekerja sama untuk bantu kakak kita buat beresin mainannya. Percayalah, waktu kita itu bekerja sama, pasti pekerjaan yang kita lakukan bisa cepat selesainya. Dan tidak cuma itu aja, papa mama kalian juga pasti seneng waktu kalian bekerja sama. Juga kakak atau adik kalian yang kalian bantu juga pasti seneng, pasti berterima kasih. Wah, thank you ya sudah bantuin aku beresin mainannya. Terlebih lagi, Tuhan juga pasti senang waktu kita bisa bekerja sama dengan saudara kita. Jadi hari ini mari kita belajar sama-sama untuk mengasihi saudara kita. Oke, sekarang kita buka big word kita ya. Di 1 Yohanes 4 ayat 21. Kakak buka dan bacakan sama-sama. 1 Yohanes 4 ayat 21. Dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Kalau misalnya kita bilang kita mengasihi Allah, berarti kita juga harus mengasihi saudara kita. Sekali lagi kakak katakan, I love my sibling. Kenapa? Karena saudara kita itu yang akan selalu bersama-sama dengan kita sampai kita dewasa. Mari adik-adik boleh berdiri, kakak mau berdoa buat kalian. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus,
mengucap syukur Tuhan buat firman-Mu hari ini Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan buat firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami Tuhan untuk mengasihi saudara kami Tuhan. Kami mau sama-sama Tuhan belajar Tuhan untuk mengasihi mereka Tuhan, mengasihi kakak atau adik kami Tuhan. Dalam segala situasi Tuhan, meskipun mereka mungkin terkadang menjengkelkan atau tidak menyenangkan Tuhan, tapi kami mau belajar Tuhan untuk mengasihi saudara kami Tuhan. Dengan cara kami tidak mau iri hati Tuhan, dan kami mau saling sharing, tidak berebut mainan Tuhan, tidak saling bertengkar Tuhan dan bekerja sama Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau yang sungguh Tuhan bekerja Tuhan secara spesifik Tuhan buat setiap adik-adik di rumah Tuhan, biar Engkau yang menjamah mereka Tuhan. Dan Kak Lukman juga mau berdoa Tuhan buat setiap adik-adik Tuhan yang punya Tuhan hati yang iri hati, yang mungkin sedang punya rasa benci terhadap saudaranya. Kak Lukman mau berdoa secara spesifik Tuhan, Engkau yang patahkan Tuhan setiap roh iri hati Tuhan dengan kuasa-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Supaya Engkau bebaskan mereka Tuhan dari rasa benci, dari rasa iri hati kepada saudara mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang pulihkan mereka Tuhan, Engkau yang jamah mereka Tuhan dengan kuasa-Mu dan dengan kasih-Mu Tuhan. Mari adik-adik yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua tanganmu, biarlah kasih karunia dari Allah Bapa, sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus, dan penyertaan dari Allah Roh Kudus yang akan menyertai kalian mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. God bless you semuanya. See you next week. It's activity time. Hari ini kita akan sama-sama membuat ini. Dan alat-alat yang diperlukan adalah ini dia. Semuanya pasti punya kan di rumah? Lalu caranya kita ambil kertas origami, warnanya berbeda ya. Seperti ini. Lalu kita lipat semuanya jadi satu supaya cepat ya dan supaya sama. Lalu kita akan gambar berbentuk hati. Caranya ini dia. Lalu kita gunting sesuai dengan patternnya. Jadilah wow, 2 buah hati nih. Sudah? Di sini Kak Moni sudah beri double tip, yang satu di sisi kiri, yang satu di sisi kanan. Oke, kalau sudah, dalamnya pun juga boleh dimanapun, boleh dikasih double tip atau lem. Ya, lalu kita mulai tempel di kertas berwarna kita. Ini dibuka dulu, kita tempel seperti ini. Di dalamnya juga. Ini bisa kita ambil, kita tempel. Ya, warna berikutnya mau pakai warna apapun, enggak masalah, boleh juga. Nih. Oh, jadi sama ya. Nah, ini kita buka. Seperti ini. Lalu kita akan gambar wajahnya. Caranya gambar mata dulu. Mau gambar apapun boleh ya. Wajahnya nggak harus seperti yang kakak buat. Nih. Beri warna. Beri smile. Ya. Seperti ini. Lalu kita akan gambar tangan yang berpelukan. Tadi seperti yang sudah kita lihat. Caranya ambil kertas origami tadi yang kalian punya. Warnanya harus sama ya, yang seperti yang kalian sudah bikin. Lalu kita akan potong sepanjangnya kira-kira 7 cm. Untuk tangannya seperti ini 7 cm. Lalu ini kira-kira 1 sampai 1,5 cm. Ya, caranya dilipat. Lalu kita tempel di sini. Ya, ambil lemnya. Ambil lemnya. Kita tempel.
Nih, kalau kepanjangan boleh digunting sedikit. Nih, panjangan. Ya, sisi yang satu juga kita beri lem. Di sini juga boleh. Lalu kita gunting sedikit ya. Oke, lalu kita akan gambar tangannya. Caranya gampang. Nih. Nih. Lalu yang sisi satunya. Oke, sudah jadi, boleh dikasih garis-garis seperti ini. Lalu kita mau tuliskan, big message kita hari ini. Apa? I love my sibling. Ya, jadi ini boleh ditulis dimanapun, Kak Monik akan tulis di bagian bawah. Good job semuanya. See you and God bless you. Wah Kak, bulan ini bulan yang penuh kasih. Kita mengasihi. Yang pertama, kita mengasihi Tuhan Yesus, mengasihi Papa, Mama, teman, dan saudara semua. Ya, benar banget Kak Imel. Kita mau mengasihi semuanya. Dan hari ini kita sudah belajar kan bagaimana kita mau mengasihi kakak kita maupun adik kita. Walau mereka kadang menyebalkan dan ganggu kita, Kak. Iya, benar banget Kak Imel. Meskipun mereka kadang-kadang menjengkelkan, tapi coba bayangkan kalau kakak atau adik kita pergi, apa yang kita rasakan? Kalau tidak ada saudaraku di rumah, rumah jadi sepi, Kak. Dan pastinya kangen kan? Iya. Ayo adik-adik semua di rumah, kalian bisa berlari ke tempat kakak atau adik kalian, berikan pelukan dan katakan I love you. Sebentar Kak. Oh, game dulu. Siap? Simon berkata, cari saudara, peluk dan katakan I love you. Go go go. I love my sibling. See you next week and God bless you. Kabar gembira buat kamu dan juga keluargamu. Akan ada KKR A Trip to Hell bersama Pastor Philip Mantova hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021 jam 1 siang waktu Indonesia Barat. Premier langsung di YouTube GMS Church. Ajak keluargamu dan juga bagikan kabar ini ke teman-teman ya, supaya banyak orang mendengar Injil dan diselamatkan.